Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di luar boleh mendung, tapi yang di sini tidak boleh ikut mendung hatinya, gitu ya. Gak usah melo-melo, gitu ya. Oke. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, ada di depan kita ada Ketua Bidang 1 Ibu Sekda, juga hadir Ibu Ketua Bidang 2 Ibu Susi Wijono, dan juga tentu saja narasumber kita hari ini yang tidak asing lagi ya, karena beliau adalah pengurus tim penggerak PKK Kabupaten, yaitu Nyonya Dwi Ermayanti Supradikdo SSEMM. Nah, baik Ibu-ibu, hari ini temanya luar biasa, yaitu etika berorganisasi ya. Kalau kita berbicara tentang organisasi, memang ya, kita ini PKK sebenarnya bukan organisasi, tetapi gerakan PKK. Tetapi di dalam menggerakkan PKK kita perlu yang namanya diatur ya, diatur sesuai dengan kesepakatan bersama, sesuai dengan tujuan yang dicapai bersama. Itu kan prinsip berorganisasi ya. Nah, tolong dibedakan, nanti banyak yang belum paham konsep antara gerakan PKK dengan organisasi itu sendiri, dengan bagaimana mengorganisir. Nanti kan berbeda, organisasi sebagai kata subjek dengan mengorganisir sebagai kata predikat itu akan berbeda, gitu nggih? Itu yang harus dipahami bersama. Nah, di dalam berorganisasi itu perlu yang namanya tujuan yang sama. Itu dulu. Ya, kalau di dalam gerakan PKK kita sudah punya di buku Rakernas yang namanya visi dan misi. Mohon maaf ibu-ibu yang di hadapan saya selama ini kalau ke desa pasti saya tunjukkan yang namanya buku Rakernas. Sudah pernah dilihat belum? Di desa ternyata jawabannya akhirnya pertanyaannya lagi tidak berlanjut. Nah, sekarang hal yang sama saya tanya di hadapan saya, karena panjenengan adalah pendamping yang di desa. Ibu-ibu yang ada di hadapan saya, buku Rakernasnya sudah dibuka belum? Sudah dibaca belum? Berapa halaman? Pertanyaan itu akan selalu berkelanjutan, karena kita akan ini berkaitan dengan bagaimana pemahaman kita terhadap gerakan PKK. Seberapa banyak halaman yang dibaca itu adalah bagian dari seberapa banyak pemahaman panjenengan terhadap gerakan PKK. Ya. Karena begitu pemahamannya kurang, maka gerak dan tujuannya menjadi tidak sesuai dengan yang mau dituju, goalnya. Ya. Yang kedua adalah bahwa untuk meningkatkan keberhasilan sebuah gerakan PKK, kita perlu yang namanya membangun motivasi, gitu ya. Dan selamat mengikuti kegiatan pleno hari ini untuk semua. Jangan gundah, hari ini saya akan menemani sampai akhir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk panjenengan, bagaimana nanti bisa dipakai bahan untuk mendampingi desa. Nggih? Karena tugas PKK kecamatan yang paling penting adalah menjadi pendamping di desa. Terima kasih. Maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pleno bidang umum tim penggerak PKK Kabupaten di hari Jumat tanggal 18 November 2022 dengan tema etika berorganisasi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 1, 2, 3. Letakkan pingtanmu pada pinggang, goyangkan pinggulmu dengan riang. Hadaplah ke kanan, pegang pundaknya teman. Nggih. Sudah, nggih. Pijat pelan, enak tenan, balik ya. Ayo lagi.
Ya sekarang yang kiri yang belum nggih. Ayo kita ke kiri. Yuk. Ya. Oke, bisa ya Ibu ya? Oke, kita ke kiri. Pijet. Nggih. Oke. Letakkan tanganmu pada pinggang. Goyangkan pinggulmu dengan riang. Hadaplah ke kiri. Pegang pundaknya teman. Ya, pijat pelan. Ya, alhamdulillah semuanya sehat yo. Tepuk tangan semuanya. Silakan duduk. Yuk. Ya. Ya, gitu loh, Bu. Semangat ya masih pagi ya. Oke. Ini sengaja kuis dari kami sebelum kita masuk sama-sama nggih. Enak masuk. Ini ada kuis PKK, nanti yang tahu silahkan ngacung, nggih? Enak masuk yuk. Pleno tujuannya adalah kita sama-sama belajar, diskusi juga tentang apa sih etika berorganisasi, nggih? Sebenarnya kenapa sih Bu kita harus punya etika berorganisasi? Jadi kalau di organisasi itu kan kumpulan orang-orang, artinya kumpulan orang-orang itu harus lebih dari 2 kan? Ya lebih dari 2. Nanti kita kumpulkan sama-sama, harus ada tujuan, kemudian apalagi visi misi, tujuan, kemudian sasarannya ngapain, ya kan? Kemudian apalagi Bu kira-kira? Selain itu, program kerja, ada pembagian tugas. Jadi ini hanya sekedar penjenengan ya, merefresh aja sebenarnya. Sudah tahu apa enggak sih? Apa sih PKK itu? Kemudian apa sih berorganisasi dan sebagainya? Ini yang dijelaskan tadi. Jadi apa sih sebenarnya organisasi itu? Jadi kalau organisasi itu kan kita lebih dari 2 orang. Harus ada tujuan, ada visi misinya, nggih? Kemudian ada apa lagi kira-kira? Ada apa lagi Bu? Visi misi, tujuan, program kerja, sasarannya. Kemudian apa lagi kira-kira? Capaiannya, baseline-nya seperti apa? Nggih? Selain itu juga ada ibu-ibu yang berada di dalam. SDM-nya ini sangat penting sekali. Pangapunten nggih. Kadang-kadang kita itu dalam organisasi itu sering sekali tumpang tindih. Tumpang tindih napa? Tugas, royokan tugas. Golek apa? Royokan mau apa royokan gelem? Kalau ada tugas mesti moh. Kalau ada apa-apa mesti jawabannya duduk bagianku. Lah terus bagian ini sapa? Tanggane. Nah, ketua. Biasanya gitu. Oh, ketuanya menengai. Enggak boleh seperti itu, Bu ya. Di dalam organisasi itu sudah ada tugas pokok dan fungsi masing-masing. Penjenengan tinggal melaksanakan aja, dibaca job list-nya seperti apa. Nggih? Next, Mbak. Kemudian apa sih Bu pentingnya dalam organisasi itu? Ya, ada visi, ada misi, tadi ada struktur nggih? Struktur sudah dijelaskan oleh Mbak Puri. Kemudian ada program kerja, ada kerjasama, tanggung jawab dan aturan. Nah, aturan ini yang tadi disampaikan oleh Mbak Puri, nggih, ini yang sering sekali kita langgar sendiri. Nggih napa mboten? Golek enake, golek gampange, golek amane. Dia, ngoten nggih Bu? Nggih. Lah ini yang enggak boleh karena PKK itu sudah ada aturannya. Sudah dari pusat sudah ada. Nggih, kabupaten pun ada aturannya dan sering disampaikan. Ibu, kenapa sih Bu sering dilanggar, Bu? Kenapa, Bu? Kalau misalkan kemarin sempat nggih Ibu dengan Pok Jadua diajak jalan-jalan, nggih, sosialisasi dan sebagainya. Kepingin tahu sih bagaimana sih Pokja bagaimana sih PKK di daerah di desa-desa, di kecamatan itu seperti apa. Ternyata kalau Ibu datang ke lokasi, nggih, gitu kok banyak yang takut. Kenapa sih Bu? Pak, kenapa kok takut semuanya? Kenapa? Oh, takut ditanyai. Waduh, wis. Ditanyai apa sih, Bu? Buku tak?
apa nih? Ditanyain apa? Nggih. Juknis PKK karena tidak paham. Tidak paham juknis PKK. Nggih. Kenapa tidak paham? Karena tidak pernah dibaca, digawa tok, kongon maca, gak sempat. Panjenengan kagungan HP nggih? Bisa baca di HP wong WA-an mawon saged. Mosok maca gitu tok 5 menit aja lho Bu, ndak lama-lama, nggih. Next. Kemudian tujuan berorganisasi. Nah, ini adalah untuk mengembangkan diri. Panjenengan ini diberi wadah supaya bisa mengaktualisasikan diri. Kalau biasanya di rumah nggak lapo-lapo, diberi tugas, oh alhamdulillah ya, berarti ilmuku bisa bermanfaat untuk yang lain. Kemudian ada menambah relasi. Yang dulu panjenengan nggak pernah kemana-mana, kumpul di sini bareng ibu-ibu, seneng apa mboten? Saweneng, tambah ilmu, tambah saudara, tambah teman, gitu. Kemudian lah menambah ilmu, hobi yang sama, coba-coba. Wonten apa mboten sing mriki coba-coba? Tak coba teko ono apa sih? Ono apa sih ning PKK itu? Ada ndak yang coba-coba? Insya Allah ada. Nggih, insya Allah ada katanya ibu yang di depan. Nggih. Next. Oke. Nah, maka itu kita butuh yang namanya dinamika kelompok. Gaya apa sih Bu dinamika kelompok ini? Kira-kira. Lah, dinamika kelompok ini adalah suatu pola atau proses pertumbuhan. Jadi kalau dulu yang tidak pernah kenal, jadi kenal. Kalau dulu tidak pernah tahu satu sama yang lain, bisa saling mengenal. Ya, kemudian next Mbak, di dalam dinamika kelompok, lah ini ada tujuannya juga kalau tadi kelompok. Next aja Mbak. Oke, lah fungsi dinamika kelompok adalah membentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Jadi kalau misalkan panjenengan punya sesuatu, artinya kalau panjenengan ada sesuatu yang mengganjal di hati terkait dengan program kerja, terkait yang panjenengan tidak tahu, bisa didiskusikan sama-sama. Jangan disimpan sendiri Bu. Biasanya kalau tugasnya, misalkan sebagai sekretaris, merasa bahwa bebannya terlalu berat. Wes aku pokoknya tak dekek tok ae, meneh ana kunjungan ibu baru tak garap. Kira-kira gendandapan apa mboten? Putus-putusi dhewe, digarap-garap dhewe. Kira-kira hasilnya maksimal atau tidak? Tidak. Akhirnya teman-teman yang ada di situ mesti ngene. Masa Allah aku gak disewenggol belas Apa sih acara hari ini? Wis jaro wis, dudu urusane awake dhewe. Awake dhewe melok tok ae wis. Engko lak diseneni lak dheke. Kan mesti gitu. Itu ndak boleh. Ya. Banyak apa banyak di sini? Oh, banyak tak ternyata. Tak pikir ndak ada. Nggih. Ya, makanya itu Bu, kerjasama supaya apa? Bisa semuanya paham, supaya semuanya tahu. Kalau ada kunjungan ibu semuanya tidak takut. Nggih napa mboten? Takutnya diajakno dhisik. Nggih. Kemudian menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan bermasyarakat. Next, Mbak. Nah, etika. Kenapa sih Bu kok harus beretika? Gak beretika lah ya gak apa-apa sih. Kenapa kita harus beretika misalkan? Kenapa sih Bu kita harus beretika? Kok duwiluk kabeh? Ana contohane ta Bu di dalam Bu? Mesti buka Google ayo. Ayo etika niku napa? Mboten sisa buka Google Bu, langsung mawon. Ya? Aturan krama adab ya etika sopan santun kabeh metu kabeh. Oh, kabeh metu kabeh ya sopan santun ya tata krama ya pergaulan nggih ngoten niku nggih. Oke. Jadi apa sih sebenarnya etika? Nah, etika adalah nilai moral dan nilai-nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seorang atau kelompok. Jadi di situ itu nggih ngatur panjenengan. Lek kira-kira lah etikane panjenengan di dalam organisasi kurang baik. Kira-kira dos pundi, Bu? Disenengi napa diadoi?
Lah, napa? Nyaman apa mboten? Nggih, wong dirasane wis lara ati Dania. Napa? Dirasani niku lho. Klambine salah gitu lho wis. Aku gak melok yo klambiku salah. Ya baper wisan. Nggih napa mboten? Kalau PKK, beliaunya mungkin pada waktu itu misalkan pakai bajunya salah, mungkin beliaunya bisa saja datang dari luar kota, kepingin ikut, langsung datang. Tapi kadang-kadang sambutannya dari ibu-ibu lain tuh mesti gini, klambine salah, nggih, kan gitu, mesti, ya. Artinya apa? Dalam organisasi itu, kalau kepingin semuanya selaras, harus saling menghormati, menghargai, ya. Oke, next Mbak. Dari etika ini, nah makanya etika berorganisasi ini adalah pandangan tentang nilai dan norma. Ya, ada aturannya. Jadi mengatur tingkah laku kita setiap warga, baik itu di kabupaten, kecamatan, kemudian di desa, itu ada kode etiknya. Wonten apa mboten kode etik? Tata krama kan wonten nggih. Nah, baik itu tidak tertulis maupun tertulis. Apakah penjenengan harus ada yang tertulis? Misalkan saja datang harus misalkan ya ucapkan salam, senyum, sapa. Apa harus ditulis? Tidak. Kan itu sudah melekat di hati kita masing-masing nggih. Oke, next. Kemudian lah manfaat etika ini apa? Kalau kita beretika tuh enak, Bu. Nggih, apalagi dalam organisasi. Nggih. Kita punya tanggung jawab, kemudian kita punya profesionalisme, kredibilitas kita semakin bagus. Ya, kontrol sosialnya juga bagus, kesejahteraan anggota juga baik. Ya. Next Mbak. Nah, ini hal yang penting ya. Berikutnya aja Mbak. Next Mbak Ina, jangan ini ya. Nah, perilaku etika. Ya. Kadang-kadang kalau kita sudah beretika dalam berorganisasi, maka secara kontinu, secara naluri dalam hati, nggih, otomatis kita itu akan punya rasa tanggung jawab. Kemudian yaitu tadi karena PKK itu kan sifatnya adalah sukarela, tanpa paksaan, siapapun boleh ikut. Ya, itu adalah bentuk pengabdian kita kepada masyarakat. Nah, otomatis tanggung jawab pengabdian ini juga ada. Kesetiaan jelas ada Ibu, nggih. Kemudian kita akan menjadi lebih peka. Kalau ada masyarakat di sekitar kita, nggih, ada mengalami sesuatu hal, misalkan saja terkait dengan pengembangan produk, jenengan semua kader PKK mau tidak mau mesti mikir, walah sakno yo YouTube juminten niku, kepingin produknya berhasil, piye yo carane? Dipanggil lah Pokja 2, ayo diewangi, piye carane? Dengan seperti ini bisa mengembangkan produk. Atau mungkin kalau kasusnya di Pokja 3, nah itu bisa dipanggil untuk bisa diajak kerjasama. Kemudian lah ada persamaan. Kira-kira kalau kita sudah punya etika berorganisasi, persamaannya gimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Persamaan? Persamaan? Ayo, kalau kita sudah punya etika dalam berorganisasi, kira-kira persamaannya nopo? Ya? Punya tujuan yang sama. Punya visi misi yang sama, nggih. Kemudian kepantasannya juga baik. Next, Mbak. Oke. Sehingga apa sih? Kalau kita punya etika berorganisasi, secara otomatis kesejahteraan anggota akan baik, meningkat, nggih. Kemudian produktivitas anggota juga bagus. Semua tidak akan ada takut, tidak akan ada rasa was-was khawatir. Engkok ndang aku gak PKK mari ngono aku
jak tok gak dilapak-apakno. Tidak ada akan kata ada seperti itu. Kemudian tujuan dapat meningkatkan interaksi di antara anggota kelompok. Ibu, saya tanya, kalau di tempat penjenengan semuanya antara ketua, sekretaris, wakil dan anggota, apakah sudah sering mengadakan pertemuan? Sudah. Diajak diskusi bareng-bareng? Sudah. Sudah sesuai dengan job desk masing-masing? Sudah. Loh kok sepiro ngomong sudah sih? Sudah apa? Sudah. Paham apa mboten? Kok ndang blas. Ya. Loh kok guyu, aduh abot iki lek guyu. Nggih. Kemudian mengembangkan anggota ke arah yang lebih baik. Nah, ini adalah tujuan dari etika berorganisasi. Next. Nah, jadi fungsinya loh, enak toh Bu kalau kita ada etika berorganisasi, ya. Ini tahapan, nggih, tahapan perkembangan kelompok dalam berorganisasi, nggih. Efek etika dalam berorganisasi. Yang pertama, forming. Kadang-kadang kalau kita sudah masuk, ada ibu, ada wakil, ya, ada ketua, ada wakil, ada anggota, ada sekretaris. Ya. Di situ tuh semuanya pada bingung. Banyak yang bingung. Aku iki cocok apa ora sih sakjane nduk kene iki? Sakjane aku iki lapo sih nang kene iki? Dadi apa sih? Terus mari ngono aku kok dikon lapo? Pernah ndak ibu-ibu berpikir seperti itu? Katene ono misalkan rapat, ya, rapat itu kan sebelumnya sudah diprogramkan kan sebelumnya. Giliran mau rapat bingung, apa iki kok sing katene dibahas, apa iki sing katene disampaikan. Boleh ndak ibu-ibu ketua tanya kepada wakil, tanya kepada sekretaris? Boleh. Koordinasi sudah dilaksanakan dengan baik? Insya Allah. Sing mburi mau meneng ae. Embon oto lopo ya gak ngerti Bu, bingung golek jawaban. Nggih. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, storming, ya. Kalau sudah kenal, penjenengan akan tahu, oh ternyata saya sebagai ketua itu tugasku adalah seperti ini. Kalau saya sebagai wakil, seperti ini tugas saya. Kalau sebagai sekretaris, lah. Kemudian ada norming. Kadang-kadang kita tuh merasa bahwa tugasku ijenan, golek ewang, golek konco. Makanya ada yang bantu penjenengan, ada Pokja 1, ada Pokja 2, ada Pokja 3, Pokja 4, tapi semuanya tetap berkoordinasi. Nggih napa mboten? Terakhir adalah bagaimana tindakan kita ke depan. Oke, next. Nah, yang paling penting adalah yang pertama adalah terkait dengan komunikasi. Kalau selama ini komunikasi yang telah jenengan lakukan dengan ibu ketua PKK di tempat masing-masing, misalkan ini kan pertemuan, sudah ada yang pertemuan ibu-ibu? Sudah ada yang pertemuan? Sudah. Kemudian ada dukungan, kemudian saling menghormati, kemudian kompetensi dan keadilan. Next. Ya, berikutnya. Oke, silakan. Dibuka, Mbak. Lah, ada bermacam-macam jenis konflik, nggih. Ada konflik interpersonal. Kira-kira interpersonal ini napa nggih Ibu nggih? Ya, apa? Antar nopo? Antar pengurus, antar anggota PKK. Interpersonal antar anggota, antar
personal ini diri kita, Bu. Awake dhewe. Nggih? Diri sendiri. Ya, kalau diajak misalkan ibu semuanya, nggih, waktunya kegiatan PKK, katakanlah panjenengan ngapunten mboten cocok kali si A. Misalkan si A, ya Allah, si A kok teko sih? Ya Allah, nggih napa mboten? Poleh wegah teko. Kira-kira boleh apa ndak? Tidak boleh. Pasti datang nggih? Temenan ta, Bu? Iya. Selalu datang. Kemudian antar individu atau kelompok, nyon sewu, ibu-ibu kalau dimasukkan di grup, katakanlah grup WA, nggih, yang ada di situ di dalamnya ada ketua. Kadang-kadang like grup kewatah ngapunten di WA, grup di WA itulah kadang-kadang bikin HP kita kelembut, ngoten sih. Nggih. Tujuannya apa? Kalau dimasukkan di grup WA, kadang-kadang kan ada ketua, ada wakil, nggih. Kadang-kadang ibu ketua waktu itu mungkin beliaunya pas repot, gak buka HP. Wakilnya bisa menyampaikan kepada anggotanya semuanya. Kalau hanya ibu ketua saja yang masuk, kira-kira tersampaikan atau tidaklah beliaunya tidak membaca? Tidak. Mesti kok akhirnya lu nisor-nisor grendul. Lho gak eroe. Ya, kadang-kadang itu dibuka, scroll, langsung hapus semuanya. Nggih napa mboten? Itu sudah dibaca apa belum? Belum baca. Makanya Mbak Puri itu sering ngasih pengumuman ndak dibaca. Ya, Pokja itu kalau ngamberi panjenengan minta tolong segera kirim data. Ndak age ngumpul lan kene scroll langsung deleh. Ya apa? Nggih. Boleh apa ndak seperti itu? Dibaca dulu, Bu. Dibaca, dicatat supaya tidak lupa. Kemudian antar kelompok dan organisasi. Kadang kelompok itu ya kalau sudah baik, nggih, maka organisasinya juga akan berjalan dengan baik. Yang berikutnya adalah perbedaan kepentingan. Sering napa mboten niki terjadi? Nah, napa Bu contone? Ya, ada yang misalkan apa Ibu? Sama-sama bekerja, waktu. Tugas tuntutan itu tadi pekerjaan sehingga kita berbarengan dengan acara PKK itu mesti nggak bisa. Oh, nggih. Ada lagi selain bekerja dan waktunya, kira-kira ada lagi, Bu? Gimana, Bu? Bu, jangan nasan-nasan, Bu, aku enggak dengar, Bu. Dalam satu organisasi itu kan merupakan kumpulan dari individu. Saat masuk organisasi dan saat menghadiri pertemuan-pertemuan, kepentingannya beda. Misalnya ada teman yang memang tulus menghadiri kegiatan itu, sedangkan saya sambil membawa dagangan agar bakulan saya laku. Mungkin lainnya agar ketemu ketua saya. Insya Allah nanti mungkin saya akan mendapat tugas yang lebih baik dan sebagainya. Insya Allah itu. Terima kasih, saya rada deg ya Bu. Deg aku, Masya Allah, kok podo be aku gitu ya. Saya juga nggo dagangan ibuku, Bu. Masalahku deg hatiku, ya Allah. Wah. Iya Ibu, lo langsung kena drodos kene Ibu ya. Oke, nggih. Jadi seperti itulah Bu ya perbedaan kepentingan seperti itu. Jadi ada yang bekerja, ada yang waktunya mungkin tidak bisa dibagi kebetulan bersamaan dengan kegiatan lain. Kemudian juga ada yang sopo ngerti sambil menjual produk asal dari desa masing-masing untuk dibawa dikenalkan. Nah, seperti itulah, nggih. Kemudian next Mbak. Berikutnya
Nah, kepentingan anggota dalam pengembangan diri. Ya, ini ada proses pengendalian diri. Ya, panjenengan di PKK kalau sudah masuk, nggih, itu bisa mengendalikan diri. Rodo hati-hati. Ya, jogo sikap, menjaga perilaku. Nggih napa mboten? Biasane lek ngomong capek jet keluar. Di PKK bagaimana? Bisa mengendalikan diri sama yang senior, sama yang junior, tetap saling menghormati, saling menghargai. Nggih. Kemudian tenggang rasa atau tepo seliro. Nggih. Kalau ibu ketua, misalkan ketuanya panjenengan semua, wakil ketua tidak bisa hadir, maka anggota kalau ditunjuk kedah kersa mewakili. Boten surung-surungan gak gelem. Nggih napa mboten? Surung-surungan mau napa surung-surungan mboten purun? Hah? Oh, surung-surungan mboten purun kono masalah. Ah, faktor penghambat keterpaduan kelompok. Ya, ini loh. Bu, kalau ibu ketua sudah membaca, nggih, sudah membaca panjenengan dari misalkan Rakernas, beliaunya akan menyampaikan, iki lo intine. Ya. Rakernas itu intinya seperti ini. Ya. Nah, itu kalau panjenengan di-share tentang materi di Rakernas, monggo dibaca. Jadi misalkan ibu ketua itu salah menyampaikan atau kurang penyampaiannya, panjenengan bisa saling melengkapi, nambahi. Ya. Besarnya anggota kadang-kadang anggotane akeh angel toto-totoane. Nggih napa mboten? Kenapa itu kok bisa seperti itu? Ya napa? Ya. Gimana? Ya kenapa kira-kira? Kalau anggotanya itu terlalu banyak, mungkin karakter masing-masing orang itu kan berbeda, sehingga untuk menyatukan karakter itu lebih sulit. Menyatukan karakter itu lebih sulit. Makanya itu ada dinamika kelompok, ada etika berorganisasi. Dari perbedaan itu kita akan sama-sama bisa menyelaraskan. Kadang-kadang lek wis beda ngono moh susah ya. Enggak ada yang mau mengalah, merasa lebih tinggi, merasa lebih tua, merasa lebih pinter, merasa pokoknya ter semuanya. Nggih. Akhirnya gak tepo seliro. Nah, seperti itu, nggih. Pengalaman yang tidak menyenangkan dengan kelompok ya ini tadi. Lek wis jawa mbak ambek wong. Nggih, wis bau wenci. Wis pokoke kesenggol gak gelem wis. Nah, inilah yang menghambat kelompok. Panjenengan akan berorganisasi itu susah kalau seperti itu. Jenengan lek badhe pertemuan dengan ibu ketua dan semuanya anggota-anggota. Masalahnya dibuat dhisik. Masalahnya dibuat nang pasar kono lho, nggih. Jenengan datang dengan senyum, nggih. Sudah pegang buku 1, buku 2, buku 3, nggih. Warna kuning, warna biru, warna apa? Ijo sudah dibaca, duduk mawanis, siap dijak diskusi. Nggih kan? Kemudian persaingan antar kelompok. Wonten apa mboten? Lho kok wonten sih? Mboten wonten? Oh ada? Mosok. Wah dibuat ada. Ya dibuat tidak ada. Oh apa sih? Tidak ada bu persaingan antara Pokja 1, 2, 3, 4. Semuanya itu satu tim. Sak tim kabeh gawe memajukan PKK. Tujuannya adalah apa? Kesejahteraan keluarga. Kita bangun semuanya ini program kerjanya adalah sama. Nggih. Kemudian harus
ada karena kita harus kerjasama yang baik, makanya harus ada etika tadi. Tidak boleh ada dominasi. Ngapunten, nggih. Ibu-ibu, kadang-kadang dalam kelompok, dalam organisasi itu ada orang yang mendominasi. Nek gak gelem ngene, yo gak usah. Dimuseumkan. Oh iya. Piye ngeten iki? Bu, terus pundi? Saya tak minta pendapatnya Ibu aja. Ibu pangapunten, Ibu ketua, ngendikane lho Bu, teman-teman lho Bu, ibu-ibu lho, kalau dominasi di museum kan ngoten Bu. Ya napa ngeten iki Bu? Waduh wis. Mboten diselesaikan nggih, tapi dimuseumkan. Wah repot mangke. Di-print mangke. Nggih. Artinya kalau jangan dimuseumkan, diajak ngobrol biar selesai masalahnya. Lah dimuseumkan yo gak mari. Ya napa dimuseumkan Ibu? Kalau saya itu maksud dimuseumkan itu tadi disendirikan dulu, ditanya ada apa sih permasalahannya, kok gak bisa membaur, menyatu dengan temannya gitu. Tidak minggir loh ya. Diperhalus gitu aja. Jadi ditanya dulu kalau ada yang dominan. Tapi selama ini insya Allah tidak ada, karena kita kan ada aturan ya, tidak boleh memakai bling-bling, tidak boleh memakai bros yang lebih dari pin. Jadi ada aturan PKK sehingga tidak ada yang dominan, baik itu dalam penampilan maupun sikap. Insya Allah tidak ada PKK gitu. Hebat. Tepuk tangan untuk PKK. Nggak ada Bu ya yang pakai gelang sampai tokokin. Gini-gini nggih. Mboten-mboten nggih. Mboten-mboten nggih. Lho lah kok wadas ya Bu? Katanya ada aturannya. Ada. Bu ada Ibu piye? Ya. Disinggahno se, nggih? Ya itu tadi karena PKK itu ada aturannya. Ada aturannya. Nggih. Kalau sudah baca pasti sudah paham, sudah mengerti. Next. Oke. Nah, solusinya ya Bu, tadi Bu ya, jangan dimuseumkan Bu ya. Jangan dienggirkan, jangan diapakno itu. Identifikasi dulu sumber masalahnya. Ya betul tadi. Masalahnya ada apa aja dulu? Nah, duduk bersama. Lek duduk bersama kok enak toh, Bu? Ya. Kalau enggak ada solusinya gimana? Oh, sekedap. Bu, kalau tidak ada solusinya tukar tambah itu tambah nopo niki? Tukar tambah ta, Bu? Nggih. Napa? Oh, diajak healing. Alhamdulillah, tambah enak. Nggih, nanti saya usulkan sama Ibu. Mengencerkan suasana, nggih. Jadi kalau tidak ada pemecahan masalah, healing sambil cerita-cerita. Terus gak usah yang cocok, gak usah ditukar tambah Bu ya. Ya apa le tukar tambah? Lah kok ketuanya ketuanya misalkan itu Ibu ketua, masa katanya ditukar tambah Bu? Ayo, misalnya bendahara, sekretaris, masa katanya ditukar tambah? Iso ta Bu? Oh Pak Camate setukar tambah, waduh semaput iki. Ya tambah abot iki ya. Artinya kita bisa mengatasi masalah itu. Nggih? Wah, wis berat ini. Nanti dengan Ibu mawon nanti yang bisa. Bu, ngapunten. Katanya Bu, kalau tidak bisa masalahnya tidak bisa selesai, ngendikan ibu-ibu loh Bu, sanes dalem Bu, mau ditukar tambah Bu. Lah kalau ketuanya mosok ditukar tambah, Pak Camatnya Bu katanya gitu. Loh sanes kula loh Bu. Loh. Kalau dijak healing oke, tapi kalau tukar tambah iku sing abot. Nggih. Ya, jadi ya dijak healing, dijak duduk bersama. Nggih? Oke, next. Loh, sudah ya, terima kasih Bu.
Oke, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten.